Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Horiwani Dasari dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prodi Pendidikan Kimia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang urgensi pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi pandemi COVID-19. Akhir-akhir ini, virus corona telah tersebar di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Dampak dari pandemi COVID-19 juga begitu banyak di berbagai sektor, seperti pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Tentu saja, banyaknya dampak negatif yang muncul akibat virus corona ini membuat resah masyarakat dunia. Maka dari itu, penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama dalam menghadapi masalah-masalah tersebut. Negara Indonesia mempunyai dasar negara yang patut dijadikan sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang diambil dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur tersebut patut diamalkan oleh masyarakat Indonesia di berbagai kondisi, seperti kondisi sekarang ini. Dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, diharapkan agar semua permasalahan yang ada di negara Indonesia dapat segera diatasi. Di tengah pandemi ini, seluruh masyarakat sebaiknya meningkatkan nilai-nilai spiritual dalam beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pemerintah juga memberikan kebijakan agar beribadah di rumah saja. Maka dari itu, masyarakat di Indonesia tetap harus beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berdoa agar pandemi yang sedang terjadi dapat segera diatasi. Tak lupa, masyarakat juga harus berserah diri kepadanya. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu pengamalan nilai-nilai Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan tetap di rumah saja, bukan berarti masyarakat diputus dalam bersilaturahmi. Masyarakat masih dapat berkomunikasi melalui media sosial dan tetap memperlakukan satu sama lain dengan etika yang baik, sehingga muncul nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, adab yang baik antar sesama adalah saling tolong-menolong, bukannya menyebarkan berita hoax yang membuat resah masyarakat. Masyarakat juga harus menghormati berbagai usaha yang sedang dilakukan oleh pahlawan garda terdepan saat ini. Jangan melarang mereka yang meninggal akibat virus corona untuk dikubur jenazahnya di daerah setempat. Tetap menghormati adalah adab sebagai manusia. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam menghadapi pandemi ini, tentu saja seluruh elemen masyarakat Indonesia harus bisa bekerja sama dan bersatu, meskipun berasal dari suku dan ras yang berbeda-beda. Masyarakat harus berusaha bersama-sama dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Karena dengan menghadapi permasalahan dengan bekerja sama, maka permasalahan akan terasa ringan. Selain itu, dengan sama-sama mematuhi kebijakan pemerintah, maka masyarakat sudah dikatakan dapat bekerja sama dalam hal ini. Tak lupa, mereka tetap di rumah aja. Bila bepergian, tetap mengenakan masker, sering cuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak fisik. Bila dianjurkan untuk mengisolasi diri karena telah bepergian jauh, maka mereka yang mengerti pentingnya hal tersebut akan melaksanakannya. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Saat ini, pemerintah Indonesia berusaha memberikan kebijakan terbaik dalam menghadapi segala permasalahan yang terjadi di Indonesia, termasuk pandemi ini.
Maka dari itu, seluruh elemen masyarakat diharapkan mampu memahami dan mematuhi segala kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Karena pemerintah pun sedang berusaha mencari jalan yang terbaik. Masyarakat diharapkan bisa mendukung kebijakan pemerintah dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau yang disingkat sebagai PSBB, karena hal tersebut diharapkan dapat menghambat penyebaran virus corona. Jangan sampai hanya mengkritik pemerintah namun sama sekali tak mengerti apa yang terjadi. Maka masyarakat diharuskan tetap menghargai apapun kebijakan pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat. Sikap hormat kepada pemerintah dapat dikatakan sebagai salah satu pengamalan nilai-nilai Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di saat-saat pandemi seperti ini, tentu saja banyak sekali kegiatan untuk kepentingan sosial seperti sedekah bagi yang membutuhkan. Tak hanya berupa materi, namun bantuan berupa tenaga pun tidak masalah. Bila memang tak mempunyai materi dan tak mampu menyumbang dengan harta, maka membantu dengan doa juga sudah bagus daripada tidak sama sekali. Di saat-saat seperti ini, alat-alat kesehatan juga begitu diperlukan. Maka dari itu, sebagai penjual yang baik, alangkah baiknya tidak terlalu meninggikan harga barang-barang tersebut dengan memanfaatkan situasi dan kondisi. Bahkan, banyak kalangan masyarakat yang baik yang rela menyisihkan sebagian uang untuk membeli alat-alat kesehatan dan diberikan kepada yang membutuhkan. Kegiatan tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu pengamalan dari nilai-nilai Pancasila sila yang terakhir, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Permasalahan yang terjadi yang disebabkan oleh virus corona memang tak sedikit, namun permasalahan-permasalahan tersebut bukanlah hal yang mustahil untuk diatasi. Tentu saja, semua permasalahan dapat diatasi atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa dan didorongkan oleh keinginan luhur bangsa Indonesia. Maka, seluruh elemen masyarakat diharapkan tetap bekerja sama dalam hal ini dan berupaya mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang begitu berarti. Dalam hal ini, dapat terlihat jelas bahwa pengamalan nilai-nilai Pancasila begitu penting dalam menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi saat ini. Setiap masyarakat tetap harus berperan sesuai dengan bidangnya masing-masing, baik itu di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Dengan demikian, diharapkan agar permasalahan yang terjadi saat ini dapat segera diatasi. Kiranya cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila mana terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.